Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din birrizq famal ladzi fuddilu biradihim biradi rizkihim ala ma malakat aymanahum fahum fihi sawa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, baik yang ada di masjid maupun ada dimanapun berada, sekarang sedang menyaksikan siaran ini. Kita mensyukuri kenikmatan Allah dan harus bersyukur. Karena tanpa kita mensyukuri, maka kita akan menderita. Kita akan kesulitan, kita akan kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan apa yang ditakdirkan oleh Zat yang Maha Mengetahui. Apa yang ditentukan oleh Zat yang Maha Mentakdirkan adalah yang paling tepat. Ada dua macam pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa takdir itu ada dua macam. Ketentuan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang sudah tidak bisa dinyang-nyang lagi. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir yang masih bisa diikhtiari sesuai dengan usaha kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali membahas tentang takdir. Di antaranya adalah bahwa kita semuanya ini sehat atau tidak sehat, itu takdir Allah, ketentuan Allah. Tapi ini mu'allaq, yang masih bisa kita ikhtiari. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi kita banyak berdoa, kita banyak berikhtiar, karena ikhtiar itu harus doa. Ikhtiar itu harus berbentuk doa. Doa dalam berikhtiar adalah ikhtiar yang diiringi dengan harapan-harapan kepada Allah. Saya mau mencari rezeki Allah. Ya Allah, limpahkan rezekimu kepada hamba. Kemudian kita bekerja, kemudian kita berdagang, kemudian kita berangkat ke kantor, dan lain sebagainya. Itu adalah satu doa yang dilakukan dengan ikhtiar. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan pada kita, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, atau kecuali dengan berikhtiar. Nah, saudara sekalian, kita mulai masalah takdir yang dibuatkan judul di dalam hal ini adalah menghadapi takdir yang terbaik atau meyakini takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdirkan apa oleh Allah? Maka kita kemudian diberi senjata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan tawakal. Kita berserah diri pada Allah, kita manut. Kita ini tidak punya daya apapun di hadapan Allah. Kita ini sangat bodoh di hadapan Zat yang Maha Mengetahui. Kita ini sangat miskin di hadapan Zat yang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, maka kemudian Allah berfirman, wa man aslama wajhahu, siapa yang berserah diri secara total dirinya,
wa huwa muhsinun, dan dia selalu berbuat yang terbaik, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dijamin tidak ada rasa takut, khawatir, sedih, susah di dalam kehidupan kita. Yang menyebabkan kita susah itu sebenarnya diri kita. Ketika kita diuji, kemudian kita susah, sebenarnya ujian itu tinggal kita milih. Satu contoh, ketika kita kecopetan, di mikro misalnya, katakanlah kecopetan cukup banyak, 500.000. 2 orang kecopetan, yang satu kelabuan, moring-moring, marah-marah, ngomel. Kemudian yang satu lagi tenang saja. Yang satu berpikir ya sudah hilang. Itu takdir Allah. Saya itu memang bukan rezeki saya. Kalau memang itu rezeki saya, apapun pasti kembali lagi. Dengan tenang. Sama-sama nggak ketemu. Yang lain, yang satu kelabaan, moring-moring, ngomel, dan lain sebagainya. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Sama-sama nggak ketemu, tapi akibatnya berbeda. Ada orang diuji dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji sakit. Pernah melihat ada orang sakit ngomel terus, mengeluh terus. Semakin mengeluh, semakin enzim dalam tubuh semakin negatif. Banyak orang yang mengeluh di dalam sakit, malahan sakitnya lebih lama. Tetapi orang yang bersabar, ya Allah, semoga ini jadi maghfirah, ya Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan doa yang paling mustajabah adalah doanya orang yang sedang sakit. Maka dimaksudkan adalah agar dia banyak berdoa, agar dia banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini supaya kita benar-benar selalu menyerahkan, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tatmainnul qulub. Ingat selalu kepada Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberi kita segala-galanya. Kita diberi nikmat, kita diberi sehat, kita diberi sakit, kita diberi sembuh, kita diberi kelapangan rezeki, kita diberi kesempitan rezeki, kita diberi segala-galanya, semuanya datang dari Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara keseluruhan. Jangan sampai kita sholat tetapi kita suka ngomel. Ngomel itu kan bukan perbuatan orang yang beriman kepada Allah. Menyakiti hati orang adalah perbuatan orang kafir. Marah-marah sampai kemudian berlebihan adalah perbuatan orang fasik. Dan kita adalah orang Islam, masuk semuanya ke dalam tuntunan agama kita. Kemudian hal yang berkaitan dengan rizki misalnya. Allah telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 71. Ya, 71. Wallah faddala ba'dakum ala ba'din. Allah itu sudah memberikan satu dengan yang lain, memang dibedakan. Ada yang diberi lebih, panjenengan semuanya diberi lebih atau kurang? Kurang atau lebih? Ada yang mengatakan cukup. Nah, orang kaya itu. Orang kaya itu orang yang cukup. Orang yang masih kekurangan itu orang miskin. Hartanya sebanyak apapun, kalau masih merasa berkurang, dia orang miskin. Kita harus menjadi orang yang kaya. Artinya, apa yang Allah berikan terasa cukup. Memang tidak banyak. Caranya bandingkan dengan orang yang lebih miskin, maka kita akan merasa lebih banyak rezekinya. Tapi kalau kita membandingkan dengan orang yang lebih kaya, seberapapun kekayaan kita, mesti ada yang lebih kaya lagi.
Setinggi-tingginya langit masih ada langit di atasnya. Gitu. Sepandai-pandainya kita masih ada yang lebih pandai. Maka apabila membandingkan, bandingkan yang paling menguntungkan. Contohnya, ketika kita mendapatkan uang yang mendapatkan rezeki yang tidak banyak. Jangan sekali-kali dibandingkan dengan yang lebih banyak. Kita semakin miskin itu. Uang 1 juta banyak atau tidak? 1 juta banyak enggak? Sedikit, bandingkan dengan 10 juta. Uang 100.000 sedikit atau banyak? Uang 100.000 sedikit atau banyak? Ya, banyak dibandingkan 10.000. Begitu kan? Nah, seberapa rezeki kita? Bandingkan dengan yang lebih sedikit, maka kita akan terasa banyak. Dan kita mudah sedekah. Dan kita mudah menolong orang lain dengan rezeki yang sebenarnya sesungguhnya rezeki itu sekadar saja, sekadar cukup saja. Maka ibu-ibu semuanya, saudara sekalian semuanya saja, kita berpikir yang optimis. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan apapun, optimislah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah selalu akan menolong hamba apabila hamba itu juga suka menolong orang lain. Nah, ini mengenai masalah rezeki, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan yang semacam itu di dalam surat Saba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa." Jangan lupa lo. Jangan mengeluh dengan rezeki. Karena Allah yang telah membagi. Allah yang membagi rezeki. Rezeki itu tidak kemana-mana. Ada orang mengatakan, "Leh, saya dodolan sepi banget." Itu sekarang, besok lain lagi. Besoknya lain lagi. Ada orang mengatakan, "Oh, nah saya kira rame dodolan sepi Nepal jebul." Gitu. Mengatakan, "Loh, saya sepi banget." Ternyata lebih laris daripada yang diperkirakan. Rezeki Allah Subhanahu wa taala dibagikan oleh manusia yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir lahu wa yaqdiru lahu. Dan sudah mentakdirkan baginya, itulah rezekinya. Lambo'o nyambet gawe sentawilan gedabigan, kalau memang rezekinya segitu ya segitu. Gitu. Ada nggak orang yang nyambet gawe rekoso dapatnya sedikit? Banyak. Ada nggak orang yang nyambet gawe enteng tetapi dapatnya banyak? Banyak juga. Gitu. Ada nggak orang yang nyambet gawe enteng dapatnya sedikit? Ya banyak. Ada orang yang bekerjanya keras sekali, hasilnya banyak. Ya banyak. Nah, sekarang rezeki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dinamakan takdir mu'allaq. Kesehatan itu takdir mu'allaq. Kita hanya dilatih oleh Allah supaya berserah diri kepada Allah. Fal yatawakkal 'alallah. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ini bagian yang pertama, namanya takdir mu'allaq. Takdir yang masih bisa diikhtiari. Gitu. Tak ada takdir mubrom, takdir yang tidak boleh dirubah-rubah. Seperti alis kita mubrom. Alis kita ya seperti ini, jangan dirubah-rubah. Ini ada yang alisnya dicukur kemudian diganti gitu. Tidak. Gitu. Kemudian ibu-ibu adalah perempuan. Sudah terima. Itu takdir mubrom, tidak boleh dirubah-rubah.
kemudian pengen dadi wong lanang, sing lanang pengen dadi wong wedok, naudzubillah min dalik. Kan ada yang orang semacam itu ya, dioperasi gitu. Lah dioperasi sampai ping 1000 tetap nggak bisa hamil. Meskipun dia sudah menjadi wanita yang sesungguhnya. Ini karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takdir mubrom. Takdir yang lain adalah takdir apa namanya? Takdir mubrom yang lain seperti apa? Seperti kapan kita dilahirkan. Itu mubrom. Dan kapan kita mati, itu mubrom. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa bersilaturahim itu memanjangkan usia, itu mempunyai makna yang apa namanya, yang filosofinya adalah makna seperti begini. Ibu-ibu sekalian, panjenengan pernah mengenang orang baik yang sudah meninggal? Pernah mengenang orang baik yang sudah meninggalnya sekalingan kayak wongnya api anipol ini berarti dia masih hidup, masih dikenang. Pernah melihat ada orang meninggal dunia, begitu meninggal dunia tidak pernah dikenang sama sekali oleh orang. Nah, ini orang yang mati yang sesungguhnya. Gitu. Panjenengan besok kira-kira gimana kalau meninggal? Dikenang atau tidak? Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sudah mati pun bermanfaat. Contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sudah berapa tahun beliau meninggal dunia? Sudah hampir 100 tahun. Apakah sekarang masih dikenang? Sangat masih dikenang. Apalagi Rasulullah. Rasulullah sudah 1450 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih dikenang? Oh, masih sangat dikenang. Sehingga seakan-akan kita itu dipantau terus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih hidup dalam arti yang istilahnya, bukan arti apa namanya, arti lafzinya, bukan, tetapi maknawinya beliau masih hidup. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan takdir mubrom. Takdir seorang yang masih hidup meskipun sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena banyak silaturahim. Banyak mengenal orang, banyak berkumpul dengan orang, banyak pengajian, dan lain sebagainya. Ya, contoh yang paling nggak enak. Satu hari panjenengan meninggal dunia. Panjenengan dikenang, ya Allah, Mbak Kai meninggal, oh, wingi long jejer nyong, ngaji, dan lain sebagainya. Masih dikenang. Kenapa? Karena silaturahim. Pada satu hari Rasulullah SAW dikejutkan ketika mau berangkat subuhan. Kenapa? Karena kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel, malaikat apa ini? Malaikat yang tugasnya mencabut, pernah ketemu? Subuh-subuh kedatangan tamu malaikat Israel, kagetnya setengah mati. Kemudian ditanya, malaikat, kamu datang ke sini mau apa? Tidak, Rasul, saya hanya mau mengabarkan bahwa orang yang sedang azan itu nanti sebelum asar Allah memerintahkan supaya aku mencabut nyawanya. Orang yang sedang azan itu nanti menjelang asar, itu subuh. Nanti menjelang asar aku diperintah oleh Allah supaya mencabut nyawanya. Sebelum Nabi Muhammad bertanya, kenapa engkau memberitahu aku tentang hal ini, malaikat Israel sudah meninggalkan tempat. Setelah itu Nabi Muhammad berangkat ke masjid.
Orang yang azan itu dipandang, ya Allah, ini orang nanti asar meninggal dunia. Masih muda lagi. Kemudian habis itu zuhur. Tergetar sekali Rasulullah, ya Allah, ini azan yang terakhir. Karena nanti sebelum asar dia akan meninggal dunia. Rasulullah terasa sedih gitu, ya Allah. Kenapa malaikat Israel memberitahu aku, menjadikan aku semacam ini? Kemudian ditunggu-tunggu menjelang asar, ditunggu-tunggu berita tentang meninggalnya muadzin tadi. Tidak ada berita. Sampai kemudian tiba-tiba terdengar azan asar yang azan orang itu. Rasulullah kaget, loh, ini malaikat Israel kok bohong? Mosok malaikat bisa bohong? Nah, ketika kemudian selesai sholat asar, Rasulullah SAW memanggil-manggil, hai Israel, Israel, kamu ke sini. Datanglah tiba-tiba malaikat Israel. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa kamu salah? Kenapa orang yang azan itu sampai asar belum juga meninggal dunia, padahal kamu mengatakan menjelang asar? Kemudian malaikat Israel menjelaskan, begini ya Rasulullah. Ketika menjelang asar itu aku sudah siap-siap untuk mencabut nyawanya, tiba-tiba Allah melarang jangan dicabut. Orang itu sedang silaturahim, jangan dicabut. Gitu. Maka kemudian gitu. Jadi Rasulullah SAW bahwa orang yang sedang silaturahim itu orang yang sedang memanjangkan usianya. Sehingga monggo panjenengan semuanya banyak-banyak bersilaturahim. Silaturahim, silatun nyambung, rahim kasih sayang. Bukan asal-asalan. Nggih. Mampirlah kepada orang, aku suwi ora silaturahim nanggon bukai. Hanya sekedarnya, jangan terlalu lama nanti gelendengi. Ya, ini kan ibu-ibu kan begitu, karena bicara terlalu lama-lama gelendengi. Gitu. Apalagi 3 orang, loh, saut-sautan, ya. Ditambah 4 orang, rembukan. 1 orang gue bancaan wong papat, gitu. Iya. Dan itu kata Rasulullah SAW, atuhibbu ayya antakula lahma ahihi maitang fakarihtum. Apakah kamu suka memakan bangkai temanmu sendiri? Orang yang tidak ada itu kan mati. Berarti bangkai. Nggih. Fakarihtum, maka kamu pasti akan membencinya perbuatan yang semacam itu. Nggih. Nah, jadi saudara sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, dan semuanya saja siapa yang bisa menyaksikan tayangan ini, mari kita bersama-sama berserah diri. Karena berserah diri ini menenangkan sekali. Menenangkan sekali. Panjenengan mendapatkan apa? Sakit, istighfarlah, beristighfarlah, ya Allah. Jadikan ini maghfirah buat hamba, ya Allah. Itu insya Allah 2 kemungkinan. Cepat sembuh atau cepat. Iya. Nah kalau memang takdirnya sudah sampai di situ, begitu kan? Namun kenyataan orang yang mengeluh sudah tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, sakitnya tetap sakit, dan kemudian dia malahan banyak berdosa. Banyak saya pernah melihat di rumah sakit RSU yang lama dulu. Saya mau besuk seseorang, ya, saya tidak usah sebutkan namanya karena orangnya sudah meninggal dunia. Ini deret bangsal kamar, satu kamar besar terdiri dari beberapa bed. Di bed yang dekat pintu ini ada seseorang usianya antara 65 tahun. Usia 65 tahun, ketika saya mau masuk dia sudah muring-muring, ngunek-unek ke wong.
dan pakai kaki 4. Ya saya nggak usah nirukan, nanti persis nah. Ya kan? Iya, itu saya sampai astagfirullah, saya mundur-mundur nggak jadi saya nggak jadi besuk. Karena apa? Karena Bapak yang mau saya besuk itu di ujung paling selatan. Ini di pinggir sendiri. Saya nggak kuat melihat omongan orang sakit yang semacam itu. Gitu. Kenapa orang sakit bisa sejelek itu situasinya? Ya, situasi hidup ketika sehat semacam apa? Kalau ketika sehat banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maka insya Allah sakitnya pun juga banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah juga mendengar ada orang sakit itu apa namanya lesannya itu dermimil tuh, astagfirullah, 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 gitu. Dan pernah ada orang koma. Nah, orang koma itu kan orang nggak sadar tuh. Koma itu belum titik maksudnya. Kalau udah titik selesai kan, ya itu masih koma. Dan ketika koma itu mulutnya itu umi-umi terus. Kalau diperhatikan isinya adalah subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Kan kelihatan dari gerak bibirnya. Ini subhanallah ini. Gitu. Meskipun tidak bersuara. Padahal dia sedang koma. Kenapa? Refleks. Refleks yang terbaik itu bisa terjadi di kondisi kita dalam keadaan tidak sadar. Sehingga ibu-ibu sekalian, panjenengan masih ingat ini untuk penutup nggih. Saya selalu melihat jam karena jam 10 tit saya sudah harus ada di Wonoboga. Nah, jangan salahkan saya. Salahkan Wonoboga. Nggih. Panjenengan kenal seorang imam bernama Imam Hambali? Nah, ketemu jelas belum? Tapi tahu pernah membaca biografinya seorang ulama besar. Beliau hidup di Baghdad. Ibu kota? Baghdad ibu kota? Irak. Ya. Di Baghdad ada kota yang tidak kalah besarnya namanya Basrah. Ketika itu pagi-pagi Imam Hambali tiba-tiba mengatakan pada istrinya, "Bu, saya mau ke Basrah." Istrinya bertanya, "Acara apa, Pak?" "Ya pokoknya saya pengen ke Basrah." "Lah ya, ke Basrah sih ke Basrah enggak apa-apa. Cuma panjenengan mau apa? Ada acara apa? Mau ketemu dengan siapa?" Imam Hambali geleng kepala, "Tidak. Tapi saya ingin sekali ke Basrah." Karena ulama besar, istrinya diam. Akhirnya paginya berangkat ke Basrah. Tahu nggak Basrah? Basrah itu kira-kira Jakarta Rembang. Nek Jakarta Wonosobo itu 436 kilo. Baghdad Basrah itu 529 kilo. Ya. Nah, perjalanan segitu jauhnya tanpa diketahui apa maksudnya. Dan Imam Hambali pun juga tidak tahu kenapa saya mesti ke Basrah. Setelah sampai di Basrah, Imam Hambali masuk ke sebuah masjid menjelang Isya. Kemudian jamaah Isya. Selesai jamaah Isya, selesai berzikir, kemudian dia berpikir, wah ini saya mau istirahat di masjid ini aja lah. Gitu. Kemudian Imam Hambali bersandar di dinding. Orang sudah nggak ada, jamaah sudah nggak ada. Tiba-tiba dari pintu sebelah sini datang apa namanya tukang bersih-bersih masjid. Nggak boleh tidur di masjid, keluar. Nggak tahu itu Imam Hambali. Kalau tahu, oh.
Nah, kemudian Imam Hambali berkemas-kemas, waduh nggak boleh. Dan berkemas-kemas barangnya keluar. Tidur, bersandar di teras. Tapi terasnya nggak seluas masjid ini, terasnya sempit. Orang tadi menutup pintu dari dalam. Kemudian keluar, muter. Ternyata orang ini. Dari jauh sudah makan. Sudah dibilang nggak boleh tidur di masjid. Imam Hambali nggak membantah sama sekali. Tadi katanya nggak boleh tidur di masjid. Ini di emperan masjid, masuk nggak boleh kan gitu. Kemudian orang ini malah mendekati Imam Hambali didorong-dorong sampai keluar dari masjid. Di depan masjid ada tukang roti. Di Basrah bukan Indonesia. Kalau di Indonesia bakul tempe kemul lah kira-kira gitu. Nah, iya. Itu rumahnya juga di situ. Kemudian orang ini bakul tempe kemul ini tanggap sekali. Ini ada orang kasihan sekali. Ini orang mau tidur di masjid tetapi tidak dibolehkan. Ketika sudah nyebrang jalan dipapak sama tukang roti. Bapak musafir ya? Iya. Bapak dari mana? Saya dari Baghdad. Wih, jauh sekali. Mari Bapak, mari ke tempat saya. Saya di warung saya ada bilik kecil. Bisa lumayan untuk istirahat. Tukang roti ini baik banget. Kalau orang yang tertentu tidak tanggap dengan yang semacam ini. Nah, kemudian Imam Hambali masuk ke dalam bilik dan mulai ngelegereng. Ngelegereng itu apa? Tiduran. Tetapi karena biliknya sempit, dia tidak bisa selonjor. Harusnya kayak tidur nekuk gitu, kayak udang itu. Ketika beliau sudah mulai akan tidur, tiba-tiba beliau penasaran. Si tukang roti ini selalu membisikkan sesuatu. Dan setelah dimati ternyata ucapan astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil ngadoni roti, astagfirullah, astagfirullah. Memasukkan dalam panggangan, astagfirullah. Terus astagfirullah. Ya seorang ulama besar mendengar ada orang istighfar terus-terusan semacam itu kan penasaran. Kemudian Imam Hambali duduk. Bapak ini ahli zikir ya? Ya sebisa saya Pak. Bapak berzikir udah lama Pak? Ya sudah cukup lama semenjak saya membuat warung ini. Sejak kapan itu warung ini dibangun? Ya kira-kira 30 tahun yang lalu. Oh udah lama itu. Kemudian Imam Hambali berdiri, didekati orangnya itu. Bapak, saya ingin bertanya, apa manfaatnya yang kamu dapatkan dari manfaat banyak berzikir? Orang tadi menjawab, banyak sekali Pak. Satu, rezeki saya lancar. Yang kedua, semua doa saya dikabulkan. Saya punya istri lumpuh. Sudah 2 tahun lumpuh. Dan saya memohon pada Allah, tolonglah hamba ya Allah, sembuhkan istri hamba. Dan sekarang istri saya sehat walafiat. Saya punya anak 4 laki-laki semuanya. Saya nyuwun pada Allah, saya bermohon pada Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak hamba anak yang saleh. Jadikan mereka hafidz Quran ya Allah. Sekarang anak hamba, 4-4-nya, anakku ini 4-4-nya sudah hafal Al-Quran semuanya. Kemudian orang ini nunduk. Tapi apa Pak? Tapi ada satu doa yang selalu saya panjatkan, tapi Allah sampai sekarang belum mengabulkan. Apa itu Pak? Saya ingin sekali dalam hidup saya bisa bertemu dengan Imam Hambali. Imam Hambali, Allahu Akbar. Jadi engkau yang menyebabkan aku datang ke Basrah. Doamu dikabulkan. Orang tadi mengatakan, Bapak ini siapa? Akulah Imam Hambali. Kemudian orang tadi saking gembiranya, sangat terharu, diraih tangan Imam Hambali, diciumi dan akhirnya mereka berpelukan. Dan akhirnya Bapak ini menangis terguguk-guguk karena terharu bahwa doanya dikabulkan. Gitu. Jadi Ibu sekalian, berzikirlah yang banyak.
Setiap saat panjenengan sambil ngasai, sambil subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Dan astagfirullah yang paling mustajabah adalah diucapkan menjelang subuh. Ketika sehabis sholat tahajud, ada waktu barang 10-5 menit, beristighfarlah yang sebanyak-banyaknya. Maka Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Ye. Saya kira ini pelajaran kita pagi hari ini, Ibu semuanya dan saudara semuanya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pagi hari ini. Saya mohon maaf. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.